adalah bakso, makanan merakyat hasil dari adaptasi kuliner Tiongkok yang masuk ke Nusantara. Bola daging yang diberi kuah ini sangat populer di daratan Asia. Bermacam jenisnya dari yang kecil sampai ekstra besar. Uniknya bakso Indonesia banyak yang dikombinasikan dengan selera lokal. Beberapa daerah bahkan memiliki bakso yang khas dengan tambahan aneka bahan dan topping pelengkapnya. Satu yang terbilang paling komplit adalah bakso yang paling menderita, yaitu bakso Malang. Perbedaannya kayaknya kalau yang mangkal yang punya toko itu sih lebih beda, karena kalau yang keliling itu mungkin lebih fresh ya, karena kan dia keliling-keliling langsung habis gitu. Yang keliling abang-abang biasa. Soalnya lebih dekat dan kalau pengalaman aku sih malah lebih enakan yang itu sih. Kemunculan bakso Malang memang tidak terlepas dari adanya pengaruh kebudayaan Tionghoa di Jawa Timur. Penamaan bakso sendiri berasal dari bahasa Hokian yang mengandung arti daging giling. Bakso pertama kali diciptakan di awal abad ke-17 sebagai bentuk kasih sayang seorang anak kepada ibunya yang sudah tidak bisa lagi mengunyah daging karena berusia lanjut. Daging lalu digiling sampai lembut dan dibentuk bulat-bulat, maka jadilah bakso. Dari orang tua yang memang dia sudah sepuh ya, yang kemudian dia nggak bisa makan daging secara kuat gitu ya, giginya sudah nggak cukup untuk makan daging yang utuh, sehingga sama anak yang begitu sayangnya nih sama ibunya ini lah diolah lah itu. Daging itu menjadi halus, menjadi lembut gitu. Nah dari situlah cikal bakal dari bakso yang ada di Tiongkok yang kemudian dibawa ke Indonesia ini. Bakso dengan cepat menjadi kuliner yang disukai di daratan Tiongkok. Resepnya lalu dibawa warga Cina ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara. Bakso yang awalnya berbahan daging babi, kemudian menyesuaikan dengan budaya lokal memanfaatkan daging sapi agar bisa dinikmati masyarakat Muslim Indonesia. Kreativitas penyajian bakso lalu berkembang di berbagai daerah. Bakso khas Malang termasuk bakso yang paling banyak pilihan. Bakso Malang itu cocoknya ya sore gitu ya. Sore pada saat cuacanya dingin gitu. Karena kan dia tes rempah-rempahnya, kemudian ada rasa-rasa pedasnya yang suka sama pedasnya, sehingga ya ini kan termasuk makanan yang enteng gitu. Jadi nggak cocok kalau pagi rasanya nggak pas itu. Kalau siang memungkinkan gitu. Yang paling pas ya dia sore ketemu malam. Orang dari luar Malang kerap menyebut bakso Malang dengan bakwan Malang. Padahal keduanya adalah jenis makanan yang berbeda. Bagi warga Malang sendiri, kuliner ini tetap disebut bakso. Karena bagi mereka, penyebutan bakwan adalah untuk kudapan sejenis gorengan dengan potongan beragam sayuran. Ya, kalau di tradisionalnya di sono, itu ada lontongnya. Beberapa daerah itu kan bakso itu kan tidak hanya untuk baksonya saja, kemudian mie-nya saja gitu. Tapi di daerah-daerah tertentu ya lontong itu menjadi percampuran, dia ganti nasinya. Bakso Malang pada mulanya dijajakan secara tradisional, berkeliling menggunakan sejenis gerobak yang dikayuh, mirip dengan becak. Bentuk dan warnanya seragam sehingga mudah dikenali. Bentuk gerobak yang dirancang khusus ini membuat daya jelajah penjual bakso Malang semakin jauh. Penggunaan gerobak juga membuat pedagangnya bisa masuk ke jalan sempit atau gang di perkampungan. Kalau dulu kan ikut bos, itu namanya bakso bakwan Malang, bakwan Kawi. Nah itu gerobaknya hijau, jadi saya ngikut juga, hijau juga. Kalau dulu tahun 95 itu pesen gerobaknya aja masih 200.000, masih murah. Kalau sekarang ya mungkin bisa 1 jutaan. Sri Yono telah berjualan bakso Malang keliling sejak tahun 90-an. Usahanya cukup sukses hingga pernah memiliki 20 unit gerobak bakso Malang. Keuntungan yang didapat tentunya bukan main-main, bisa mencapai jutaan rupiah. Pelanggan bakso Malang Sri Yono kebanyakan adalah mahasiswa dan para pekerja kantoran.
Awalnya juga merintis dari nol Mas, jadi saya usaha 1 gerobak, terus bulan depan lagi bikin 1 gerobak lagi, bikin 1 gerobak lagi, ya lama-lama banyak. Terus waktu kondisi 98 itu kerusuhan, itu ada 20 gerobak, terus anak-anaknya pada bubar karena kantor-kantor pada tutup. Nah, akhirnya sekarang tinggal 7. Omsetnya untuk sementara ini nggak banyak kayak dulu karena sekarang itu kalau menurut saya beda zaman. Jadi termasuk makanan saya itu makanan tempo dulu. Jadi orang dulu dianterin beli, terus makanannya nggak terbatas, nggak kayak zaman sekarang terkinian banyak warna, banyak menu. Berbeda halnya dengan Suryono, Dindin memilih berbisnis bakso Malang dengan membuka outlet di area Istiqlal Garden. Harga untuk seporsi bakso Malang yang ditawarkannya jelas lebih mahal dari pedagang gerobak. Namun Dindin menjamin kualitas bakso Malang dagangannya lebih enak karena menggunakan daging sapi lebih banyak. Ya mungkin dari segi bahan bakunya, dagingnya itu kalau kita di tempat food court seperti ini pasti lebih banyak. Mungkin takarannya itu sama kayak bakso itu di antara 20 kilo itu baksonya itu kita kasih sagunya itu paling 1,5 kilo. Tapi kalau kita main di luar itu kalau kita pakai 20 kilo kita kasih sagunya 1,5 kilo, itu kita kan nggak bisa ngejualnya, terus keuntungannya itu nggak ketemu. Jadi itu otomatis mempengaruhi rasa. Keberadaan outlet bakso Malang membuat pelanggan bisa menyantap kelezatannya kapanpun mereka mau. Apalagi tempatnya pun nyaman dengan lebih banyak pilihan untuk isian bakso Malangnya. Urusan harga tergantung selera dan isi kantong. Semakin banyak isian yang dipilih, maka akan semakin mahal pula harga untuk bakso Malangnya. Meski outlet-outlet bakso Malang kekinian kian menjamur, pedagang bakso Malang keliling tetap memiliki penggemarnya. Maklum saja, predikat sebagai jajanan yang merakyat sudah kuat melekat. Bahkan di perumahan-perumahan yang kelasnya elit pun ini kan bisa masuk ini, si bakso Malang ini. Dengan naik sepeda atau motor yang kemudian gerobaknya bagus, kan bisa masuk ke segmen-segmen perumahan-perumahan elit juga gitu. Tren sekarang bakso Malang itu ya kurang lebih di 15 tahun terakhir itu kan bagus bakso Malang itu. Pokoknya kuliner itu di daerah itu yang kalau sudah masuk ke Jakarta berarti dia sudah oke.